Halo teman-teman, selamat datang dan kita berjumpa lagi dalam channel Tim Flash. Kali ini saya akan mencoba melakukan tutorial untuk bagaimana cara membangun Super 2 Japan Style Setup. Nah, jadi settingan ini merupakan settingan yang akhir-akhir ini jadi populer di kalangan pemain Mini 4WD, dikarenakan 1 tahun terakhir ini settingan semacam ini banyak dipakai oleh racer dari Jepang, dimana mereka gunakan untuk race sehari-hari. Nah, kira-kira settingannya seperti ini. Hanya saja yang saya telah bangun di sini merupakan Super 2 FM. Nah, kalian bisa lihat secara singkat cara membangun Super 2 FM. Klik di sini. Nah, Super 2 FM ini memiliki perbedaan dengan settingan pada umumnya, di mana untuk Super 2 FM ini konsepnya adalah chassis dibuat terbalik sehingga menjadi berkonsep front motor seperti ini, sehingga mobil ini secara teknis berjalan mundur. Nah, untuk kali ini saya akan lakukan tutorial step by step untuk membuat Super 2 dengan Japan Style Setup, akan tetapi tidak saya bikin FM, sehingga settingannya akan normal dan dipasang sebagaimana semestinya untuk posisi FRP dan part lainnya. Oke. Nah, saya perlu bahas singkat dulu mengenai prinsip dasar dari Japan Style Setup. Nah, yang dimaksud dengan Japan Style itu sebetulnya berangkat dari popularitas settingan tersebut di kalangan para racer Jepang. Dan popularitas ini tentunya tidak datang begitu saja. Ini terjadi akibat regulasi yang diterapkan pada lomba-lomba di Jepang. Nah, sebagai contoh, untuk regulasi di Jepang itu untuk mobilnya harus menggunakan settingan yang tidak boleh terlalu banyak diubah, terutama untuk babak kualifikasi hingga babak final. Nah, jadi model race-nya sendiri adalah kita mendaftar, lalu kita dapat sangat sedikit sekali kesempatan untuk mencoba mobil, dan jika finish, mobil tersebut akan masuk ke babak berikutnya dengan catatan settingan tidak boleh diubah dan hanya memiliki 1 kali kesempatan untuk race. Nah, yang lebih menantang lagi, pada beberapa event di sana, untuk keseluruhan eventnya tentunya, itu menggunakan baterai alkalin. Nah, di sini baterai yang saya pegang adalah Power Champ GT keluaran Tamiya. Ada juga baterai Fujitsu alkalin, saya tidak tunjukkan. Nah, pada model race di Jepang sendiri, untuk babak kualifikasi hingga perempat final, itu pemain diperbolehkan untuk kembali ke pit atau ke pedok untuk mengganti baterai dan melakukan penyesuaian settingan. Nah, akan tetapi setelah memasuki babak semifinal hingga final, pemain tidak diperbolehkan lagi mengganti baterai dan tidak diperbolehkan lagi mengganti settingan. Nah, oleh karena itu, kebayangkan apabila kita menggunakan settingan yang umum digunakan di Indonesia, di mana settingannya cenderung mobil dibuat sekeras mungkin, di reinforce di bagian depan, bagian belakang, lalu menggunakan heavy dampers, juga FRP dibuat beberapa tumpuk, beberapa lapis, tujuannya agar mobil kuat. Nah, akan tetapi sisi negatifnya, mobil juga akan bertambah bobotnya. Otomatis bobot bertambah, kinerja mesin 2 kali lebih berat, dan konsumsi daya dari baterai itu otomatis akan 2 kali lebih boros. Nah, kalian bisa bayangkan jika itu digunakan di Jepang untuk sistem race yang tadi saya sebutkan. Otomatis dengan baterai alkalin dan non rechargeable, baterai akan segera habis. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu terjadi tren di kalangan racer untuk mengatasi bagaimana caranya agar mobil ini dapat melaju kencang tanpa menghabiskan daya baterai dengan settingan seminim mungkin tanpa
menambah bobot sebanyak mungkin. Itulah sebabnya lahir tren Japan Style Setup. Nah, jadi ada beberapa rules yang harus digarisbawahi untuk model Japan Style Setup. Yang pertama adalah mobil dibuat se-lightweight mungkin, seringan mungkin. Jadi bagian-bagian yang tidak dibutuhkan itu dibuang. Dan mobil dibuat tanpa hambatan atau seminim mungkin hambatan pada mobil. Antara lain adalah roller yang digunakan untuk bagian depan itu kecil. Roller belakang yang digunakan itu ringless semua, tidak menggunakan ring karet. Dan yang perlu diperhatikan adalah posisi roller itu dibuat semepet mungkin dengan ban. Nah ini roller depan karena pakai 8 mm, kalau bisa dipepetin lagi ke shaft depan, lebih baik lagi. Mobil akan menikung tanpa hambatan sama sekali. Untuk roller belakang karena saya pakai 19 mm dan mengacu pada lebar maksimal, maka ini sudah paling mepet dengan ban. Seperti ini. Nah, jadi dengan tujuan bagaimana agar mobil ini tidak menghabiskan daya baterai, maka itu tadi mobil dibuat seringan mungkin dengan bobot kisaran antara 100 gram sampai maksimal 125 gram saja dengan baterai terpasang. Nah, di samping itu juga penggunaan damper yang minim. Jadi damper yang digunakan cenderung damper yang lightweight atau yang ringan. Lalu untuk mengatasi lagi bagaimana agar daya baterai tidak cepat habis, dibuat agar pada tikungan mobil tidak terlalu banyak resistensi. Itu tadi makanya mereka menggunakan roller ringless dan dipepet sedekat mungkin dengan poros ban. Nah, yang berikutnya lagi, faktor lain adalah untuk tidak menambah bobot, maka digunakanlah bodi polikarbonat seperti ini. Polikarbonat ini bobotnya hanya 2 gram. Jadi dengan menggunakan bodi polikarbonat, otomatis beban kerja motor tidak akan berat sama sekali. Nah, lalu pertanyaannya, motor apa yang digunakan untuk Japan Style Setup? Rata-rata yang digunakan itu mulai dari Tune Series sampai maksimal adalah Hyperdash 3. Karena di atas Hyperdash 3 itu konsumsi dayanya sudah sangat besar atau boros. Kita ambil contoh Power Dash misalnya. Nah itu sebabnya untuk mendapatkan kecepatan yang maksimal, racer rata-rata menggunakan Hyperdash 3 atau di bawahnya Light Dash dan menggunakan gear high speed. Saya kasih contoh. Gear high speed adalah gear dengan gear ratio 3,5:1 atau dengan warna biru muda dan kuning. Nah, lalu apalagi yang digunakan untuk meningkatkan speed dikala kita terbatas dari segi motor dan dari segi baterai, yaitu menggunakan ban sebesar mungkin dan seringan mungkin. Itu sebabnya rata-rata mereka menggunakan untuk settingan Japan Style ban large diameter dengan menggunakan karet yang hard, dibubut setipis mungkin untuk mengatasi mobil membal, dan menggunakan velg karbon seperti ini. Karena bobotnya lebih ringan, kekuatannya jauh di atas velg jenis plastik pada umumnya. Nah, itu tadi sekilas mengenai prinsip dasar untuk settingan Japan Style. Jadi perlu saya koreksi, settingan Japan Style itu bukanlah rules atau regulasi. Misalkan roller harus dibuat fix atau harus menggunakan roller ringless. Roller fix maksud saya adalah untuk settingan yang kita gunakan umum di Indonesia, roller cenderung dibuat close, tidak terdapat spacer di sini, sehingga roller dapat bergerak naik dan turun. Nah, sebetulnya bukan itu. Jadi Japan Style itu lebih kepada spesifikasi mobil dan settingan mobil, di mana settingan ini lantas menjadi populer dan tren karena settingan ini dirasa paling ideal dan paling cocok untuk model race seperti di Jepang.
Jadi di sini saya tekankan, apapun model race yang kalian kehendaki, sesuaikan settingan mobil tersebut dengan model race tersebut. Oke, kurang lebih prinsip dasarnya itu. Jadi saya ulangi, yang perlu diperhatikan adalah bobot mobil, penggunaan mesin atau motor, lalu penggunaan ban, posisi roller, dan penggunaan FRP yang minim. Oke, itu saja singkat mengenai setting Japan Style. Untuk selanjutnya, proses buildingnya kalian bisa lihat di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.